sosial dari kelompok 8 terhadap hidayat. Nah, jadi pertama sih ada terisi, pertama ada definisi etika bisnis sosial, keduanya ada tujuan utama etika bisnis dan sosial, yang ketiga ada manfaat etika bisnis tentang sosial, dan yang keempat ada contoh penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk definisinya, etika bisnis itu menurut Velasquez tahun 2006 adalah kajian tentang standar moral dan bagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang berdasarkan moral. Jadi keputusan dari perusahaan itu tidak sebebas itu, masih ada etika moral dalamnya. Nah, tentang undang-undang sosial sendiri, menurut Walter Danelli tahun 2005, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang diskresionari dan kontribusi sumber daya perusahaan. Nah, tujuan dari etika bisnis sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam dunia bisnis dilakukan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan kepercayaan, menjaga reputasi perusahaan, serta mendukung keberlanjutan bisnis secara moral dan profesional. Jadi dengan adanya etika bisnis ini, perusahaan itu bisa meningkatkan reputasinya dengan melakukan hal baik sesuai dengan etika yang ada. Nah, untuk tanggung jawab perusahaan sendiri, tujuan utamanya adalah bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar dengan mengelola dampak sosial dan ekologis dari aktivitas bisnis sehingga membantu pembangunan, berlanjutan, dan memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Jadi misalnya ada perusahaan di sebuah pedesaan. Nah, perusahaan itu membantu untuk mengolah limbah di Dah, woi. Bang, udah bang. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Jadi kita sekarang akan menjelaskan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk daftar isinya ada definisi, tujuan, manfaat, dan contoh dari penerapannya. Untuk definisinya sendiri, untuk etika bisnis, Velasquez tahun 2006 menjelaskan bahwa etika bisnis adalah kajian tentang standar moral dan bagaimana standar itu diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang berdasarkan moral. Jadi, selain itu ada batasan dalam keputusan, jadi nggak bisa semena-mena dalam membuat keputusan. Harus berdasarkan etika dan moralnya. Di tanggung jawab sosial sendiri, Kotler tahun 2005 memaparkan bahwa tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang diskresionari dan kontribusi sumber daya perusahaan. Jadi di sini tuh perusahaan membantu masyarakat sekitarnya dan lingkungannya untuk mengelola lingkungannya. Jadi limbah-limbah yang dihasilkan ataupun dengan keberadaan si bisnis itu tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan sekitar, gitulah. Nah, tujuan utamanya etika bisnis itu adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam dunia bisnis dilakukan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan kepercayaan, menjaga reputasi, dan mendukung keberlanjutan bisnis secara moral dan profesional. Untuk tanggung jawab sosial sendiri, tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi secara positif kepada masyarakat dan lingkungan dengan mengelola dampak sosial dan ekologis dari aktivitas bisnis. Jadi dengan adanya perusahaan di suatu lingkungan itu tidak mengganggu, yang ada malah membantu masyarakat dan lingkungannya. Manfaatnya sendiri untuk etika bisnis itu adalah meningkatkan perusahaan, membangun kepercayaan konsumen, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, dan untuk tanggung jawab sosial yaitu memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis dan lingkungan. Ini contoh dari etika bisnis. Yang pertama itu ada menjaga keamanan data pelanggan, yang keduanya ada memenuhi kesepakatan kontrak, yang ketiganya ada menghindari praktik korupsi, dan yang keempatnya adalah perlakuan adil kepada karyawan dan pelanggan. Untuk contoh dari tanggung jawab sosial sendiri, yang pertama itu ada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar, zonasi dan infrastruktur. Nah, dengan adanya tanggung jawab sosial ini, diharapkan gitu masyarakat dan lingkungan itu terbantu dari bentuk-bentuk penerapan dari tanggung jawab sosial sendiri, gitu.
Oke, jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk daftar isinya, kita di sini ada definisi, tujuan, manfaat, serta contoh penerapan dari etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama itu di definisi, untuk etika bisnis dari Velasquez tahun 2006 yang memaparkan bahwa etika bisnis adalah kajian tentang standar moral dan bagaimana standar ini diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang berdasarkan moral. Jadi di sini perusahaan itu tidak semena-mena untuk membuat keputusan, ada batasan dari moral dan etikanya. Nah, untuk tanggung jawab sosial sendiri dari Cotler dan Lee tahun 2005 adalah komitmen perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang diskresionari dan berkontribusi sumber daya perusahaan. Jadi ini tuh berfungsi agar lingkungan dan masyarakat sekitar itu tidak terganggu dengan adanya perusahaan ini dengan cara memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan tersebut. Itu. Untuk tujuan utama dari etika bisnis sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil perusahaan itu tidak melanggar aturan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga terjadi dampak positif kepada perusahaan tersebut dan juga konsumennya. Nah, untuk tanggung jawab sosial sendiri adalah kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan dengan mengelola dampak sosial dan ekologis dari lingkungan tersebut. Misalnya kayak perusahaan ada di sebuah desa itu membantu untuk mengelola limbah, untuk membersihkan jalan dan sebagainya. Ya. Nah, dari manfaatnya sendiri, untuk tiga yang saya masukin sebenarnya masih banyak lagi, cuma di sini kapasitasnya nggak cukup. Yang pertama ada meningkatkan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk tanggung jawab sosial sendiri lebih ke masyarakat dampak positifnya itu, jadi memberikan kontribusi terhadap masyarakat, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis dan lingkungan. Untuk contoh penerapannya di etika bisnis itu ada menjaga keamanan pelanggan, memenuhi kesepakatan kontrak, menghindari korupsi, dan perlakuan adil kepada setiap karyawan dan pelanggannya. Untuk tanggung jawab sosial sendiri, contoh itu ada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar, donasi, dan infrastruktur. Misalnya kayak perusahaan tadi bikin jalan, perusahaan membantu untuk membuat tempat daur ulang dan sebagainya. Mungkin itu aja. Jadi sekarang kita akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial dari kelompok 8, kelas 10. Untuk daftar isinya di sini ada definisi, tujuan, manfaat, dan juga contoh penerapan dari materi ini. Untuk definisi sendiri, untuk etika bisnis ada dari Velasquez tahun 2006. Itu adalah kajian tentang standar moral dan bagaimana standar ini diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang berlandaskan moral. Jadi di sini perusahaan itu tidak semena-mena dalam membuat keputusan. Jadi ada batasan dalam etika dan moralnya. Nah, untuk tanggung jawab sosial sendiri ada dari Cotler dan Lee tahun 2005 yang memaparkan kalau tanggung jawab sosial itu adalah komitmen perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang diskresionari dan kontribusi sumber daya perusahaan. Misalnya di suatu daerah ada perusahaan yang membantu untuk membuat tempat daur ulang, itu masuk ke tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Tujuan utamanya etika bisnis itu adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil perusahaan itu masih berlandaskan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga dampak positif itu bakal terlaksana. Nah, tanggung jawab sosial tujuan utamanya adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam praktik bisnisnya, sehingga masyarakat juga diuntungkan dari praktik bisnis tersebut. Untuk manfaat dari kedua hal ini, yang pertama untuk etika bisnis itu meningkatkan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk tanggung jawab sosial sendiri itu memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis serta lingkungan. Nah, berikut ini ada contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama itu menjaga keamanan data pelanggan. Yang keduanya adalah memenuhi kesepakatan kontrak, menghindari korupsi,
dan perlakuan adil kepada karyawan dan pelanggan. Untuk contoh yang tanggung jawab sosial sendiri ini ada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar, donasi dan infrastruktur. Mungkin begitu saja. Membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk isi dari PPT ini adalah Judulnya apa Bang Arsi? ada definisinya, tujuan, manfaat dan contoh penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk definisinya ini ada dari Velasquez 2006 untuk etika bisnis. Yang memaparkan etika bisnis adalah kajian tentang standar moral dan bagaimana standar itu diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang berlandaskan moral. Jadi di sini perusahaan tidak semena-mena dalam membuat keputusan, karena masih ada batasan dalam pengambilan tersebut. Kita ya. Nah, untuk tanggung jawab sosial sendiri ada dari Kotlin dan Tri tahun 2005, yaitu adalah komitmen perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang diskresionari dan kontribusi sumber daya perusahaan. Misalnya ada perusahaan masuk ke lingkungan warga, nah warga-warga di situ tuh diajakin kerja, perusahaan itu masuk ke tanggung jawab sosial. Nah, untuk tujuan utamanya sendiri, ketika bisnis itu untuk memastikan setiap perusahaan yang dan tindakan di dalam dunia bisnis dilakukan dengan prinsip jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga dari perusahaan tersebut dapat ada positifnya lah untuk pelanggan dan juga perusahaan tersebut. Nah, untuk tanggung jawab sosial sendiri, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungannya dalam segi ekologis dan juga sosial. Ini ada manfaatnya dari etika bisnis. Yang pertama adalah untuk meningkatkan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan lingkungan kerja yang terkondusif. Untuk tanggung jawab sosial sendiri adalah memberikan kontribusi terhadap masyarakat lingkungan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan juga mendukung keberlanjutan bisnis dan lingkungannya. Nah, berikut ini ada contoh dari etika bisnis. Yang pertama itu adalah menjaga keamanan data pelanggan, yang keduanya memenuhi kesepakatan kontrak, yang ketiganya menghindari korupsi, dan yang keempatnya perlakuan adil kepada karyawan dan pelanggan. Untuk tanggung jawab sosialnya sendiri, itu yang pertama adalah pelestarian lingkungan, yang keduanya adalah memberdayakan masyarakat sekitar, ketiganya ada donasi kalau misalnya ada bencana ataupun membantu suatu instansi lah, dan yang terakhirnya itu ada infrastruktur, misalnya bikin jalan, bikin rumah sakit, bikin sekolah. Mungkin itu aja yang dijelaskan. Parah.